delta Z atau delta T-nya menuju 0 gitu. Maka kita bisa menyatakan integral kompleks sebagai limit jumlah Riemann juga ya. Ya, serupa dengan limit jumlah Riemann seperti ini ya. Oke. Jadi ini definisinya, kita definisikan integral bilangan kompleks di suatu lintasan C. Itu kita bisa nyatakan sebagai limit untuk partisi yang menuju 0 dari jumlahkan semua partisi, semua panjang partisinya ya. Oke, nah limit ini akan ada kalau si F-nya kontinu. Oke, nah, jadi kalau F-nya kontinu, dijamin limitnya ada, artinya integralnya juga ada. Kemudian notasinya, kalau saya punya C-nya lintasan tertutup, katakan C-nya, maka notasinya ada lingkaran di integralnya. Oke. Apalagi? Ya, kemudian ada orientasi. Ya, ini orientasi. Jadi dari mana sampai awal, dari awalnya mana, ujungnya mana, itu ada tanda panah. Arahnya kemana, itu ada orientasi. Orientasi dari C. Oke, sifatnya sama saja ya, mirip dengan kita belajar integral di bilangan real. Ada sifat linear, integral dari penjumlahan, itu adalah penjumlahan dari integral. Kemudian kalau saya punya C1 dan C2 arahnya berlawanan, katakan ini adalah C1, tapi kebalikannya itu adalah C2. Maka ya integralnya tinggal dikali negatif saja, berlawanan arah. Kemudian partisi lintasan, kalau saya punya suatu lintasan C, itu bisa saya pecah menjadi C1 dan C2 yang saling lepas, tidak ada irisannya. Maka integral dari C itu adalah jumlah dari integral pada C1 dan integral pada C2. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung integralnya. Contoh, hitung integral super Z pada lintasan C. C-nya diberikan, sudah diberikan apa ini namanya, parameterisnya adalah Z itu cos T plus I sin T. Untuk T-nya dari 0 sampai V per 2. Kita bisa gambarkan lintasan C-nya. Untuk T-nya 0, berarti kita punya 1. Ya. Untuk T-nya V per 2, 0, 1. Oke. Dan ini tidak lain adalah potongan lingkaran ya. Nah, ada orientasi. Nah, itu adalah C kita. Ini seperempat dari lingkaran. Oke, cos T plus I sin T, atau kita bisa nyatakan juga dengan Euler ya, E pangkat IT gitu ya. Oke. Hitung integral super Z pada lintasan itu. Oke, maka kita sudah punya parameterisasinya sudah diberikan. Kalau belum diberikan, kita harus lakukan parameterisasi. Contohnya untuk hitung integral ini pada lintasan misal saya kasih lintasannya ini gitu. Sama gitu. Ya Anda lakukan parameterisasi ZT-nya bagaimana gitu. Oke, nyatakan semua yang ada di integral ini dalam T, dalam parameter T. Oke, ZT-nya kita nyatakan E pangkat IT, karena kan sudah punya ini ya. Di sini, maka super Z ini akan jadi E pangkat T, kemudian DZ, nah DZ-nya ya, tinggal dari sini DZ sama dengan IEIT DT. Ya. Nah, ini adalah DZ. Ini adalah 1%. Ya. Kemudian ini batas T awal, ini T akhir. Saling menghilangkan, maka saya punya integral I dari 0 sampai V per 2, ya hasilnya V per 2I. Oke.
Kalau saya pakai yang ini bagaimana ya? Katakan C1 deh gitu. Bisa nggak kita hitung integralnya? Integral C, warnanya. Integral per Z dz dengan C-nya adalah, nah itu C-nya. Oke, berarti kita lakukan parametrisasi dulu ya. C itu kita bisa nyatakan sebagai ZT, ini kan dari berapa ya? Dari 1,0 menuju 0,1. Nah, berarti ini turun, ini naik. Ini saya bisa nyatakan T-1 plus IT. Ya. T-nya dari 0 sampai 1. Kalau T-nya 0, saya punya 1,0. Kalau T-nya 1, saya punya 0,1. Betul ya? Dan ini linear. Linear, jadi saya punya garis lurus nih, linear. Di sini linear ya. Saya punya garis lurus. Ya, ini tidak lain adalah XT. Nah, ini adalah YT-nya ya. Jadi saya punya XT-nya itu dari 1 menuju 0, YT-nya dari 0 menuju 1 ya. Ini XT, itu YT. Oke. Sekarang ZT-nya seperti itu, maka kita punya DZ-nya apa? DZ-nya min 1 tambah I DT. Ya. Oke. Coba, bisa nggak kita selesaikan? Ini bisa enggak, bisa iya ya. Bisa kita selesaikan dengan mudah. Ada beberapa yang tidak bisa kita selesaikan pakai tangan. Kita harus pakai bantuan kalkulator gitulah, computational software ya. Oke, jadi I-nya kita bisa nyatakan integral dari 0 sampai 1 per Z. Waduh, 1 per Z-nya lumayan nih. 1 min T tambah IT gitu ya. Kali min oke, saya ini dulu gini. Integral T0 sampai T1 FZT kali DZ-nya menjadi Z aksen T kali DT. Gitu ya. Yang integral 0 sampai 1, 1 per 1 min T tambah IT kali min 1 tambah I DT. Nah, loh. Bisa nggak kita integralnya ini? Bisa apa enggak nih? Kayaknya susah ya. Repot. Ya, kalau repot, ya kita minta bantuan apa namanya? MATLAB atau Maple gitu. Coba integral dari itu bisa nggak? Nggak straightforward ya. Oke. Itu contoh yang bisa ada di belakang, juga ada contoh yang sulit. Oke. Ya, kita lewat. Intinya adalah lakukan parametrisasi. Nah, dan ini saya mau menyatakan bahwa sebenarnya integral ini tuh sangat bergantung terhadap lintasan C-nya. Tadi lintasan lingkaran itu kita dengan mudah bisa mendapatkan hasilnya. Kalau saya ganti lintasannya seperti itu, hasilnya bisa berbeda dan jalannya pun cukup rumit gitu ya. Bandingkan kalau Anda coba lagi kalau Anda pakai lintasannya seperti itu, atau Anda pakai lintasannya begitu gitu.
Nah, ini integral ini ya bergantung terhadap lintasan. Dengan C yang berbeda, hasil bisa berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai parameterisasi ya. Kalau saya punya C-nya berupa harga mutlak Z min Z0 sama dengan R gitu. Kalau kita lihat dalam koordinat kartesius, ya Z-nya X plus Y, Z0, X0 plus Y, dan R-nya itu suatu bilangan real. Oke, kalau lihat arti dari modulus, maka seperti itu, gitu ya. Dan ini akan sama dengan R. Gitu. Nah, oke. Kemudian, kalau secara geometris, kita bisa lihat ini adalah kumpulan titik Z itu yang berjarak R dari titik Z0. Oke, yang berjarak R dari titik Z0, dan itu tidak lain adalah lingkaran. Ya, ini dari harga mutlak itu kan kita tahu seperti itu. Jadi ini adalah lingkaran berpusat di Z0 dengan jari-jari R. Oke, kalau kita gunakan Euler formula, kita bisa nyatakan ZT sebagai Z0 plus R itu. Ini pusatnya, ya. Jadi dari titik pusat Z0, ambil lingkaran berjari-jari R. Gitu. Pak, ya. Yang itu R kuadrat atau R itu yang X min X 0 kuadrat tambah Y minnya 0 kuadrat. Itu R kuadrat atau R? R kuadrat. Ini kurang itu. Jadi kalau diberikan jadi R kuadrat. Ya, modulusnya kurang ya. Kurang akar. Jadi sama dengan. Nah, tergantung tadi nulisnya kurang akar begitu. Sama dengan R, ya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi ini sering muncul, kita menyatakan lingkaran dengan seperti itu. Z0 atau titik pusat tambah R kali EIT. Ini jauh lebih mudah ya menyatakan lingkarannya dibanding pakai koordinat kartesius ya. Pakai kayak gini kan lumayan ribet. Contoh, kalau saya punya Z-nya seperti ini, maka ini adalah Z0 atau titik pusatnya. Oke, kemudian jari-jarinya adalah ini. Kita bisa gambarkan ini titik pusatnya di 1,2. Kemudian R-nya adalah 3. Oke. Oh, kemudian T-nya kita standar dari 0 sampai 2V ya. Dari 0 sampai 2V. Jadi orientasinya kita mulai dari situ bergerak ke situ. Berlawanan jarum jam ya. Di sini T sama dengan 0, di sini T sama dengan 2V gitu. Sama-sama menuju itu. Oke. Nah, parameterisasinya ya kayak tadi ini. Ini kita bisa nyatakan ZT titik pusatnya apa? 1 tambah 2I tambah jari-jarinya 3 E pangkat I T. Oke. Nah, ada istilah yang akan kita di sini nggak terlalu, tapi C-nya itu lintasan tertutup sederhana ya, prasyarat awal. Oke, C itu lintasan tertutup sederhana ya seperti inilah. Ya, seperti itu artinya titik awal kalau tertutup ya. Kalau tertutup berarti titik awal dan titik akhirnya bertemu.
Nah, sedangkan sederhana itu artinya tidak ada perpotongan, tidak bersinggungan, nggak bikin, tidak memotong dirinya sendiri, gitu. Tidak ada perpotongan. Oke. Kemudian ada daerah terhubung sederhana, yaitu seperti yang ini, D-nya terhubung sederhana. Itu kalau kita buat lintasan tertutup sederhana di dalam D, itu hanya memuat titik di D. Jadi kita buat sembarang C gitu, tertutup sederhana, ya semua yang ada di sini adalah anggota dari D juga. Begitu. Bedakan dengan yang ini, saya bikin itu, nah ini yang ini tuh bolong maksudnya yang putih itu ya. Nah, ada bolong yang tidak termasuk di dalam D. Oke, dalam daerah D. Oke, udah. Baca. Kita lanjut ke contoh. Sekarang hitung integral tertutup C dari 1 per Z min 2 dari lintasannya begitu. Oh, kita bisa gambar. Saya punya pusatnya di 2, kemudian jari-jarinya 1 gitu. Jadi begitu C-nya, T-nya standar dari 0 sampai 2 V ya. Kalau nggak diberikan berarti T-nya 0 sampai 2. Orientasinya jadi ini orientasi default itu T dari 0 sampai 2 V atau berlawanan arah jam. Berlawanan arah jarum jam ya. Itu dinamakan orientasi positif. Oke, kita lakukan parametrisasi. Jadi ZT-nya apa? Pusatnya di 2, tambah jari-jarinya 1 kali F pangkat IT, T-nya dari 0 sampai 2 V, maka turunan dari ZT atau DZ sama dengan DZ per DT-nya adalah I E pangkat IT, maka FZ-nya, nah ini kan sama dengan 1 per Z itu apa tadi? 2 tambah EIT dikurangi 2, gitu ya. Nah ini coret, jadi kita punya E pangkat min IT. Masukkan semua ke dalam integral. FZ dan ini DZ-nya ya. DZ-nya itu maka kita punya tinggal I saja. Ini kan saling coret. Saya punya integral dari I 0 sampai 2 V. Hasilnya adalah 2 V. Sekarang kalau R-nya saya perkecil menjadi 0,1. Kita hitung. Dia hanya menjadi konstanta saja yang akan saling menghilangkan. Jadi integral hasilnya sama 2 VI. Kalau Anda perbesar juga sama, katakan sama dengan 1000, hasilnya juga akan sama 2 VI. Ya. Oke. Contoh 3. Ingat tadi di sini saya punya ini sama ya. Z1 per Z min 2, tapi ini pangkat 1. Nah, kalau ini pangkatnya 10. Cuma beda pangkatnya aja ya. Lintasannya sama. Lintasannya sama 2 begitu ya. Oke, kita lakukan integral seperti yang tadi. Bedanya apa? Di sini saya punya pangkatnya 10, di sini pangkatnya 1. Jadi nggak saling menghapus, tapi ada sisa E pangkat min 9 IT. Hasilnya adalah begitu dari 0 sampai 2 V. Kita hitung satu-satu. Kalau yang 2 V, hasilnya E pangkat min 18 VI, itu hasilnya 1 ya. Nah, ini kan pakai Euler. Ya. Yang itu ada I-nya juga ya, tapi kecoret ya? Ini I. Ini I. Enggak. Pindah keluar, dia kan konstanta ya, bukan T. Waktu integrasi? Iya. Kan integralnya terhadap T ya. Jadi min 1 per 9 I E pangkat min 9 IT kali I. Ya, kali I. Oke? Coret. Gitu. Oke.
pangkat min, jadi saya punya pakai Euler cos dari min 18 V. Ya, sama aja, tinggal hapus negatifnya. Tambah I sin min. Nah, minnya bisa pindah keluar karena sin. Jadi saya punya hasilnya, karena cos akan sama 0, ya sama 0, jadi 1. Dan yang untuk titik 0, titik awal, pangkat 0 ya 1. Hasilnya 1 kurangi 1 jadi 0. Gitu ya. Kalau kita kurangi, R-nya juga sama, atau kita perbesar, R-nya juga sama, hasilnya 0. Oke, apakah bisa kita generalisasi? Kalau tadi pangkatnya 1, apa tadi itu? Ya, 1 per Z min 2, integral dz, hasilnya itu 2 VI. Gitu ya. Bandingkan dengan ini pangkat 1, bandingkan ini yang pangkatnya nggak 1, hasilnya 0. Nah, itu bisa kita generalisasi ternyata. Kalau saya punya generalkan integral 1 per Z min Z0 pangkat M pada lintasan C lingkaran dengan berpusat di Z0 dan jari-jari R, maka hasilnya tergantung dari M-nya. Apakah M-nya 1 atau M-nya nggak 1. Kalau M-nya 1, hasilnya 2 VI. Kalau M-nya tidak 1, hasilnya 0. Oke. Ya. Termasuk kalau M-nya negatif. Kalau M-nya negatif, ya berarti integralnya bukan 1 per, tapi integral Z min Z0 N gitulah ya. Kalau M-nya sama dengan minus N. Gitu. Oke. Contoh lain. Nah, sekarang berbeda, ada faktor pengali Z di atasnya integralnya. Lintasannya sama, jari lingkaran berjari-jari 1 berpusat di 2. Kita parameterisasi Z-nya itu 2 tambah R, pangkat I theta. Kita substitusi, ya tentu kita cari dz sama dengan apa? Turunan dari itu adalah I, R, E, I, T, dt. Ya. Ini adalah dz. Oke. Dan ini adalah fz-nya ya. Fz-nya. Oke. Ini saling menghilangkan yang gitu, R-nya tinggal sisa I. Jadi saya punya integral dari konstanta 2 tambah integral dari ini. Oke. Ini kan udah 2T ya, ini kan jadi 2T dari 0 sampai 2V kali I. Dan ini adalah IR per I kali EIT gitu ya, dari 0 sampai 2V. Oke. Jadi saya punya 4VI. R-nya nggak ngaruh ya. Ini tadi kita kasih nilai, sekarang kita berikan R berapapun. Berapapun R-nya, jadi ya segitu hasilnya. Apapun lingkarannya, yang penting dia berpusat di 2, mau itu, mau begitu, itu sama saja untuk bentuk FZ-nya seperti itu. Oke, nanti kita bisa tahu kenapa bisa seperti ini, gitu ya. Oke, sekarang kalau pakai pangkatnya 2, kalau tadi 1 ya, pangkat bawahnya itu 1. Ini mana? Nah, tadi pangkat bawahnya itu 1. Sekarang pangkat bawahnya 2. Lingkarannya tetap sama. Kita hitung, tentu yang berbeda adalah di sini ya, pangkatnya. Jadi ada sisa di bawah. Situ. Nggak hilang bawahnya. Nah, kita punya integralnya 2 per R, ini hanya konstanta saja, tambah yang ini yang saling menghilangkan, ini konstan,
Jadi saya punya apa ini ya? 2I per R, 1 per I kali E pangkat IT dari 0 sampai 2V, tambah tentu ini IT dari 0 sampai 2V ya. Hilang. Jadi saya punya yang pertama itu apa? 1 per R, E pangkat IT dari 0 sampai 2V ya. Tambah I kali 2V. Oke, yang ini E pangkat 2V I dikurangi E pangkat 0 per R. Ini jelas 1 dan ini berapa? 1 juga ya. Ini kan kita bisa nyatakan cos 2V tambah I sin 2V. Ini 1, ini 0. Ini pun 1. Dikurang ya 0. Jadi ini adalah 0 tambah 2V. Jadi saya punya 2V. Oke, begitu. Nah, ini masalah. Tidak selamanya mudah kita menghitung seperti tadi. Di awal ada contoh, tidak selamanya enak kita ngitung integralnya. Contoh ini juga ada masalah 1, 2, 3 ini bisa jadi masalah. Kalau kita gunakan parameterisasi, itu akan sulit kita integralkan ya. Contoh yang ini. Ini kalau tadi apa bedanya yang pertama coba ya. Ini 1 per Z, yang ini lingkarannya pusatnya di 1, jari-jarinya 2. Berarti begitu. Ya, ini C-nya. Fungsinya 1 per Z. Tadi di awal apa ya? Di awal tadi kita menghitung 1 per Z, tapi hanya menghitung lintasannya beda ya. Oke, dari 1,0 ya. Kalau tadi di awal dari 1 ke 1. Jadi gitu lintasannya. Nah, sekarang lintasannya dikatakan C yang tadi, ini C yang sekarang. Beda lintasan. Oke. Berarti parameterisasi Z-nya adalah 1 atau pusatnya tambah jari-jari kali E pangkat IT. Maka 1 per Z itu akan berubah menjadi ini 1 per 1 plus 2VI. Bayangkan kita lakukan seperti yang tadi gitu ya, 1 per Z TZ. Kita ingin 0 sampai 2V, 1 per Z itu 1 plus 2EIT kali DZ aksen kali DT gitu. Z aksen DT-nya ini ya. 2I EIT DT. Kemana? Ya. Oke, ini juga masalah kan? Kalau ini Anda bisa, kalau yang tadi kan straightforward, ini kita bisa pakai teknik pengintegralan atau kita bisa pakai cosinus. Kalau kita pakai ubah ini menjadi Euler-nya gitu, bentuk Euler-nya jadi cosin, maka kita punya bentuk seperti itu, dan yang dz-nya seperti itu, maka kita punya bentuk integral yang nggak karuan gitu ya. Nah, yang nggak karuan ini kita hitung pakai Maple. Hasilnya adalah 2V. Ini yang komponen imajinernya. 0 tambah I kali 2V. Gitu. Jadi 2VI hasilnya. Oke. Atau Anda punya cara lain, misal U sama dengan E pangkat IT atau 2E pangkat IT, gitu. Silakan coba. DU-nya sama dengan apa, gitu ya. Bisa Anda coba juga. Tapi intinya memang tidak semua integral itu bisa dengan mulus. Tadi contoh yang di awal hasilnya dengan mudah.
Oke, teorema Cauchy saya simpan untuk Jumat atau bahkan minggu depan. Jumat aja. Oke, gitu kita bisa lanjut ke latihan. Sebentar saya coba. Oke. Nah, integral. Ups. Jauh. Gini deh. Nah. Nah, silakan nomor berapa aja. Bisa buka dulu Jamboard. Jamboardnya sudah saya share. Oke, saya kasih contoh lagi tadi yang bergantung lintasan. Nah, ini saya mau mengadres itu juga bahwa integralnya memang bergantung. Nah, gitu. Kalau saya ini sudah ya, oke. Nah, kalau saya punya integral ini, integral fz dz dari suatu C, lintasan C, dan fz-nya kontinu. Nah, integral ini dia bergantung terhadap lintasan C. Oke, contohnya misalnya saya punya integral real dari Z dz. C-nya itu dari dari 0,0 sampai 1 plus 2i. Yang ini. Garis lurus. Itu yang A. Kalau yang B, saya pecah menjadi C1 dan C2. Begitu. Kalau kita gunakan jalur garis miring gitu, maka hasilnya setengah plus I. Sementara kalau saya gunakan apa ini namanya partisi lintasan menjadi C1 dan C2, maka hasilnya menjadi setengah tambah 2i, yang mana itu berbeda gitu ya. Begitu. Oke. Ya, oke, itu aja. Silakan Daryl. Latihan.
Oke, kita mulai. Silakan, halaman 1. Are. Oke. Untuk soalnya itu dibuat integral dengan lintasan C, Z tambah... Halo. Halo. Ya, Anda sekalian share screen. Oh, oke. Sebentar. Ini untuk 26, yang nomor 26. Integral C lintasan C dari Z tambah Z pangkat min 1 dz dengan C adalah lintasan berupa unit circle. Saya anggap unit circle ini berarti radiusnya 1. Kalau counterclockwise berarti ya seperti biasa saja, berarti tidak dari 0 sampai 2 pi ya, untuk derajatnya. Nah, kalau gitu kita dapat simpulkan bahwa lintasannya itu sama dengan E pangkat IT, langsung saja. Sama dengan E pangkat IT. Lalu kita masukkan itu masing-masing. Z itu apa? E pangkat IT. Z pangkat minus 1 berapa? E pangkat minus IT. Lalu untuk dz-nya kita turunkan terhadap T, sehingga dz T itu sama dengan E pangkat IT dt. Kita masukkan. Lalu karena kita kalikan E pangkat IT dalam ini dengan yang IT ini, sehingga ini jadinya karena ada I, jadi ini I
I E pangkat 2IT tambah I diintegralkan sampai 0 sampai 2pi. Kita fokus ke sini dulu karena lebih mudah, karena nanti kita akan mendapatkan I 2pi. Lalu kita biar lebih mudah, A itu kita samakan dengan IT, berarti DA sama dengan I dt, sehingga ini kita bisa ganti jadi DA ini dan 2A. Jadi 0 sampai 2pi E pangkat 2A DA. Nah, hasilnya akhirnya apa? I 2pi tambah ini karena itu integral E pangkat 2A berarti setengah setengah 4pi kurang 0. Tapi kan kalau 4pi itu kan sama aja dengan 1. Dan E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 1 kurang 1, 0. Berarti sama aja jawabannya I 2pi. Ada yang mau ngoreksi? Udah, Pak? Saya mau nanya. Mana ini? Tina Wahyuningsih. Tina. Oke. Ada ngerti ini? Untuk yang ini masih coba mengerjakan kita masih kurang lagi. Gak jelas. Gimana? Untuk yang ini masih coba mengerjakan kita masih agak belum ngerti juga. Nah, barusan udah dijelaskan sama Arya. Di mana yang nggak ngertinya? Bagian mana yang nggak ngerti? Come on. Tadi masih nyobain yang bagian untuk solusi bagian akhirnya sih Pak. Coba ngerjain kita sebenarnya. Jadi kurang begitu mendengarkan juga tadi. Oke, sudah. Atau ya ini bisa Anda coba juga U sama dengan 2IT gitu ya. Biar sekalian nanti kita dapatnya I integral E pangkat U DU gitu ya. Nah, ya sih. Jadi bukan I Saya tapi. takut salah aja. Ya, kita lihat. Saya mau ngecek tapi ngeceknya ya kita bareng-bareng aja ngecek. Oke, jadi DU sama dengan 2I dt ya. Jadi ini kita ubah menjadi integral E pangkat 2I T. Saya pengen punya 2I dt gitu ya. Jadi kali setengah gitu. Oke, jadi saya punya setengah integral E pangkat U du. Jadi saya punya setengah E pangkat 2IT. Nah, sekarang dari 0 sampai 2V. 2IT 4VI. Oke, betul. Jadi ini 4VI ya. Sama 0. Oke. 1 min 1. Nah, jadi 2VI. Oke. Kalau nggak dapat. Ya. Stop. Halaman 2. Lingga. Arek boleh minta tolong share screen lagi? Lagi nggak ada program. Oke, baik. Soundnya lumayan kenceng. Dan kita break dulu deh 6 menit ya. Coba sampai 12 lebih 10. 12 lebih 15 deh, biar aman. Atau lebih 10 dulu deh. 5 menit deh, 5 menit ya. Oke. Halo Pak, suaranya jelas gak Pak? Ya.
Jelas, tapi kita lagi adzan di belakang juga lumayan kencang ya, enggak? Iya, Pak. Jadi kita Iya, Pak. break aja dulu 5 menit. Pak, mau dilanjut sekarang atau gimana, Pak? Silakan. Oke. Jadi nomor yang saya kerjakan itu nomor 21. Jadi soalnya itu kita punya integral sebuah garis dengan integral dari nilai real suatu fungsi z, terus c-nya itu adalah jarak terdekat dari 1 Anda plus i. sambil ini apa namanya pointer. Sebentar ya, Pak.
agak susah dari pointer di Jamboardnya kelihatan nggak, Pak? Ya. Oke. Jadi intinya kita punya integral ini dengan C-nya adalah jarak terdekat dari titik 1 plus I menuju 3 plus 3I. Nah, kalau kita lihat definisi fungsi fz-nya, itu kan sama dengan real dari X tambah Y, atau bisa sama dengan X. Nah, berarti kita punya UX-nya X dan PX-nya 0. Ini cuma syarat ini saya pakai cuma buat ngecek kalau fungsi yang di fungsi fz-nya apakah analitik atau enggak, dan setelah kita periksa ternyata bukan fungsi analitik, makanya kita pakai cara pengevaluasian integral yang kedua. Jadi kalau di buku itu ada 2 cara pengevaluasian integral kompleksnya. Yang pertama kayak substitusi biasa, yang kedua ini pakai bentuk yang FZT dikalikan turunan pertama dari ZT-nya. Jadi karena ini bukan fungsi analitik, makanya kita cari dulu bentuk parameternya kayak gimana. Nah, setelah kita dapat bentuk parameternya gimana, kita cari turunannya. Bentuk parameternya itu 1 plus 2T ditambah I kali 1 plus 2T. Lalu turunan pertamanya adalah 2 plus 2I. Oke, makanya langsung kita hitung aja integralnya. Jadi 0 dari 1 terus FZT dikalikan Z. Turunan pertama DT. Terus kita masukkan nilai ZT-nya berapa. Nah, karena FZT ini adalah real dari Z, makanya kita cuman ambil nilai 1 plus 2T-nya aja. Ya. Habis itu kita evaluasi integralnya seperti biasa, nanti dapat hasil akhirnya 4 plus 4I gitu. Oke, ada pertanyaan? Koreksi? Yang lain mengikuti nggak? Tina? Sebentar Pak, mau nanya. Oke, gimana Rek? Itu kan integral yang bagian real dari itu kan yang diintegralin bagian real dari Z kan? Kok ada apa? Ada tinggal lagi, maaf ya. Tar. Kok FZ? Kok jadinya yang itu FZ bukan RZ? Lingga, silakan. Oh iya, kan fungsi F itu emang didefinisikan sebagai real dari Z. Jadi FZ itu sama dengan real dari Z-nya. Kita bisa ditulis kayak gini. Ditulis kayak gini. FZ-nya ya adalah real dari Z-nya gitu maksudnya. Ya bisa ditulis kayak gini. Menjawab nggak? Gimana Rek? Gimana? Ya, FZ itu sama dengan real dari Z. Kita definisiin FZ itu ya real dari Z gitu. Makanya bisa ditulis kayak gini. Oh. Ada nasi? Oh, oke. Ya. Ya. Enggak ada. Thanks. Ini adalah FZ. Aduh, divergence. Oke. Udah? Tina? Saya stop share. Iya, Pak. Tina gimana Tina? Paham, Pak. Hmm? Paham, Pak. Apa?
Paham, Pak. Paham? Benar nggak ini? Menurut Anda ini benar atau salah? Tina, Iya, Pak. tetap on mic-nya. Menurut Anda benar apa salah? Benar, Pak, seperti ini. Sepertinya. Ini boleh nggak ini boleh nggak dikeluarin? Kenapa nggak dihitung 0 sampai 1, apa itu 1 plus 2T kali 2 plus 2I dt gitu. Boleh apa enggak? Ya, coba ya. Sama enggak? Iya, Pak. Oke. Yang lain juga boleh coba. Oke. Ya, satu. Masih ada banyak? Oke. Ya, halaman 3. Siapa ini? Farel. Silakan. Ya Pak, sebentar ya Pak, siapkan dulu. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Oke. Jadi untuk soal saya sih lebih ke planning aja Pak, dari yang titik ini ke titik ini, kemudian di sketch gitu Pak. Nah, jadi yang pertama sih tahapnya Pak, parameterisasi ya Pak. Nah, parameterisasi itu dari FZ jadi FZT. Nah, itu jadi untuknya saya approach-nya dari X ini jadi XT. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tren 2 titik ini, dia min1 menuju 1. Jadi saya buatnya min1 tambah T untuk T dari 0 sampai 2, Pak. Nah, kemudian tuh YT-nya juga dari 1 ke 3, itu trennya juga 1 tambah T untuk T dari 0 sampai 2. Jadi dengan kata lain FZT-nya itu titiknya min1 tambah T ditambah imajinernya 1 tambah T. Kemudian FZ-nya apa? FZ-nya apa? FZ nomor 11 di soal FZ-nya apa? nggak ada sih Pak, sebenarnya di soal Pak. Adanya di titik ini aja sih Oh, Pak. find the parametric representation segment. Oh, cuma minta itu aja. Iya benar Pak. Oke. Iya Pak. Jadi nggak perlu hitung integral dong. Oh, nggak perlu ya Pak, kira-kira kalau soal yang kayak ini. Iya, ini Anda menyatakan FZ sama dengan Z kalau kayak gitu. Ya udah, anggap FZ sama dengan Z. Oh, oke Pak, saya paham soal saya. Oke, kalau misalnya tadi Pak dengan asumsi yang saya seperti tadi Pak, nah, kemudian diturut untuk menyelesaikannya kan kita setelah ini turunan dari ini ya, ini FZT tambah Z aksen T. Jadi kita perlu cari DT-nya itu nilainya 1 tambah I Pak. Dengan hasil integral biasa sih Pak, dapat hasilnya min 4 tambah 2I Pak. Tapi ya karena tadi saya salah interpretasi soal, mungkin gitu sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Anda cuma menambah soal, nggak salah. Cuma menambah soal aja. Nah, ini FZ sama dengan Z, gitu ya. Oke. Ada koreksi dari yang lain? Dari sini ke sini silahkan koreksi ya. Kalau ada salah kali-kali bagi, biasanya suka ada kepleset. Nah, Anda koreksi aja ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Ya, oke. Ya, lanjut. Agustinus. Panggilannya apa? Yudis. Kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke, Yudis. Screen-nya udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Ya, jadi ini tanya integral garis dari sek kuadrat Z dz, terus lintasannya bebas dari pi per 4 sampai pi per 4. Jadi ini diagram apa? Pokoknya di sini sumbu real, di sini sumbu imajiner.
Terus karena lintasannya bebas, biar gampang, saya pilih C1 ke sini, terus C2 ke sana. Untuk C1, lintasannya itu berarti dari Pi/4 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 0. Terus untuk C2, dari 0 sampai Pi/4I. Berarti integral garis atas lintasan C dari sek kuadrat Z dz, tinggal dimasukin aja batas-batasnya, dari Pi/4 sampai 0, terus dari 0 sampai Pi/4I, terus integral dari sek kuadrat Z itu kan tan Z. Nah, itu nanti tinggal dimasukin aja ini. Untuk C1 ini untuk C2, nanti dapat hasilnya -1 tambah tan Pi/4I. Ya. Oke, ya. Ini ya sudah, nggak apa-apa. Ya, belum kita bahas. Kenapa bisa seperti itu, Yudis? Apa, Pak? Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya seperti itu gimana, Pak? Maaf, saya kurang paham. Kan tadi kita pakai parametrisasi. Oh, soalnya tadi saya ini sih Pak, saya sempat nyoba pakai garis gini. Terus dapat parametrisasinya tuh kalau nggak salah ZT itu sebentar. T tambah I min T plus Pi/4. Nah, ini saya nggak tahu cara nanti sek kuadrat ini integralnya itu saya nggak tahu cara integralnya lagi sih, Pak. Terus karena Ya. dibilangnya ini pet, saya coba gini ternyata gampang. Ya udah, nggak ada alasan khusus sih, jujur. Ya, no. Anda hitung integral ZTZ kemudian dapat tangan Z. Kenapa bisa seperti itu? Itu ada di Crazy kok. Ya, kenapa? Apa kata Crazy? Sebentar. Tadi saya baca. Bukan. Crazy. Apa katanya? Ini Pak, bentar, saya izin share screen. Ya. Ini Pak, saya ngikutin aja sih. Ya, apa Jadi, itu? Apa katanya itu? turunan dari tan Z sama dengan sek kuadrat Z. Ya, enggak. Oh. Di masalah perintegralan, kan tadi untuk kalau saya punya integral kompleks terhadap suatu lintasan C, maka kita lakukan parametrisasi. Itu yang basicnya yang kita bahas tadi. Ya, Pak. Nah, Anda ini melakukan hal yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Oh, karena fungsinya analitik. Kenapa fungsinya analitik? Karena sek kuadrat itu fungsinya analitik, Pak. Kata siapa? Kata Cauchy-Riemann berarti mungkin. Ya, analitik. Oh, kenapa? Sekan itu apa? 1/? 1/cos, Pak. Kan cosnya. Ya, 1/cos. Ya, 1/cos. Cosnya pernah bisa 0 nggak? Cos bisa. Masalah nggak nanti di situ? Oh iya. Iya sih, Pak. Oke. Ya, pertanyaan itu. Kenapa bisa? Ya, oke. Ini saya mau bahas itu di Cauchy sebenarnya. Tapi ya sudah. Iya. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, tadi integral CFZ dz kita nyatakan sebagai integral T0 T1 FZT kali Z aksen T dt gitu ya. Ini kurung. Oke. Ini kalau F-nya kontinu. Gitu. Oh, ya F-nya kontinu.
Nah, sekarang kalau F-nya analitik, saya bisa nyatakan juga sebagai F Z apa Z1 ZB min F di Z0 atau 1 deh gitu ya. Sorry, F-nya besar dengan F itu adalah anti turunan dari F. Ini kalau F-nya analitik. Nah, nanti kalau F-nya analitik masih banyak lagi ini konsekuensinya. Salah satunya adalah ini, bahwa kita bisa menghitung integral itu dengan menghitung nilai anti turunan di ujung-ujungnya ya. F aksen itu adalah F. Oke, jadi kita hitung anti turunan di ujung-ujung C-nya ya. Ini adalah apa? Ya, T di ujung-ujung ya. Yang ujung akhir dikurangi ujung awal. Berarti ini itu tidak bergantung terhadap lintasan. Anda mau pakai begitu, pakai gitu, atau gitu akan sama. Karena dia hanya menghitung di ujung-ujung aja. Di tengah-tengah mah peduli amat gitu ya. Mau lurus kayak, mau bengkok, lintasannya nggak masalah. Sementara kalau ini bergantung terhadap lintasan. Lintas asal titik ujungnya sama tentunya ya. Titik ujungnya sama, lintasnya berbeda-beda, bisa beda lagi nanti hasilnya. Oke, nah itu salah satu powerful-nya fungsi analitik ya. Nanti ada lagi, ada Cauchy dan lain-lain. Oke, begitu intermezzo atau masih ada? Masih ada nomor 23 ini siapa? Radit. Baik Pak, saya izin share screen Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Ya. Mana? Udah, ya. Jadi ini persoalannya adalah integral F pangkat Z dz dengan lintasan C, dan C itu adalah jarak terpendek dari PI ke 2PI. Lintasan terpendek. Iya, lintasan terpendek. Kemudian di sini pertama saya mencoba langsung Z lintasannya dari Z sama dengan PI ke Z sama dengan 2PI. Kemudian dihitung langsung, didapat hasilnya sama dengan 2. Kemudian di sini saya mencoba lagi dengan menggunakan parameterisasi. Saya parameterisasi jadi ZT itu dari IPT dari T dari 1 sampai dengan 2. Dan DZ diturunkan, kemudian kita dihitung, hasilnya juga didapat hasil yang sama Pak. E pangkat 2 PI dikurangi E pangkat PI. Dan jika dihitung hasilnya akan sama dengan 2. Oke. Ya, lagi-lagi tadi yang pertama dengan menggunakan sifat apa? Fungsi analitik, Pak. Ya, ini kita bisa lakukan karena E pangkat Z analitik ya. Dan E pangkat Z aksen itu adalah E pangkat Z. Jadi kita gunakan mana gitu ya. Nanti turunannya kita pakai di sana. Pak, tahu dari mana E pangkat Z itu analitik gimana? Anda cek aja entire. Analitik itu apa? Oh, yang bisa dari kontinu di segala arah gitu, di semua domain ya? Bukan continue. Analitik itu apa? Radit? Dapat diturunkan di rentang tertentu. Ya, terdefinisi dan integrable, differentiable ya. Ya, differentiable itu apa? Dapat diturunkan ya, Anda hitung limitnya, limit turunan itu gimana? Ya. Nah, EZ ini entire, tidak hanya analitik ya. Analitik di seluruh C gitu ya. Ya, pangkat Z itu. Kalau yang sudah tahu kayak gini udah. Tapi kalau misal buktikan bahwa E pangkat Z analitik, Anda harus cari. Tapi kalau seperti ini, kita bisa tahu
Pangkat Z itu entire pakai aja. Kecuali kalau fungsinya bukan fungsi standar, ya Anda harus cek dia analitik apa enggak. Oke. Udah, ini sama dengan 1 min 1 ya. Nih 1. Ayo, saya kemana? 1 kurang min 1. 1 kurang min 1. 2. Oke. Sama ya. Ya harus sama, kalau beda masalah di mana gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada lagi nggak? Kalau nggak kita sudahi. Izin stop share, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahi hari ini, sampai ketemu Jumat. Nggak ada apa-apa kan ya? Liburnya cuma besok. Oke, sampai ketemu hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Imlek ya bagi yang merayakan. Oke, yuk. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Daftar hadir udah belum? Udah ya? Daftar hadir.